Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kak Eko. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas sama-sama mengenai kisi-kisi soal USBN Matematika Wajib kelas 12 SMA. Namun, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Nah, untuk adik-adik yang belum sholat, seperti biasa, kakak selalu mengingatkan untuk sholat dan beribadah terlebih dahulu. Karena sholat dan ibadah itu merupakan hal yang paling utama. Oke? Oke. Kalau sudah, langsung saja kita oprek-oprek video berikut ini. Check this out. Untuk soal nomor 1, ya, di sini diberikan soalnya itu mengenai himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk menyelesaikannya gimana? Adik-adik masih ingat? Kalau belum, pelajari lagi ya. Atau adik-adik bisa belajar sama-sama dengan mempelajari video ini. Nah, di sini kakak berikan pembahasan beserta materinya ya. Di sini untuk bentuk pertidaksamaan kakak berikan dua saja yang umumnya ya, sering keluar dan paling mudah ya. Ketika nilai mutlak, bentuk yang pertama adalah nilai mutlak suatu fungsi fx kurang dari sama dengan k. K itu konstanta atau suatu bilangan. K itu konstanta atau suatu bilangan. Boleh bulat, boleh pecahan, boleh desimal. Pokoknya bilangan. Itu, oke? Nah, kemudian yang bawahnya adalah nilai mutlak suatu fungsi lebih dari sama dengan k. Nah, ini kurang dari sama dengan, ini lebih dari sama dengan. Kalau kurang dari saja, sama saja dengan bentuk ini. Lebih dari saja, sama dengan ini. Ya. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya, maka untuk bentuk yang pertama yang atas, maka fungsi fx kurang dari sama dengan k. Nah, di sebelah sini, lebih dari min k. Jadi, k-nya, kalau tadi nilai mutlak sini ya kurang dari sama dengan k, nilai mutlaknya hilang, tetapi k-nya dituliskan depan dan belakang. Dan belakang, tetapi yang di depan kita beri tanda negatif. Tandanya penulisannya sama ya, kurang dari sama dengan, di sini pun bentuknya sama, menghadap sana semua. Nah, menghadap sana semua, tandanya sama. Oke, bacanya adalah fx lebih dari sama dengan negatif k atau kurang dari sama dengan k fix-nya, gitu ya. Nah, kemudian kalau bentuk yang kedua yang seperti ini ya, bentuk yang kedua sebenarnya sama ya, pembahasannya sama. Yang kedua ini kan fx lebih dari sama dengan k, nanti jadinya itu fx, bentar ya, fx lebih dari sama dengan k. Di sini pun tandanya menghadapnya sana semua, sama negatif k. Tetapi bentuk seperti ini kan nggak ada. Oleh karenanya kita tuliskan fx lebih dari sama dengan k atau fx satunya di sini bacanya apa? Kurang dari sama dengan negatif k. Nah, ini dituliskannya seperti ini. Jadi konsepnya sama. Seperti itu ya. Ini nggak ada bentuk seperti ini, nggak ada. Penulisan seperti ini nggak ada. Penulisan seperti ini, penulisan tidak ada. Nah, seperti ini yang memenuhi. Nah, makanya memenuhi ini yang kedua yang bawah, gitu ya. Oke, jadi untuk soalnya nilai mutlak dari x min 5 kurang dari sama dengan 8. X min 5 kurang dari sama dengan 8. Mana bentuk yang mana? Nah, yang ini kan. Nah, nilai mutlak fungsi fx kurang dari sama dengan k. Fungsi fx kurang dari sama dengan 8. Oh, berarti yang ini. Nilai mutlaknya hilang, langsung tuliskan fungsinya di sini. Bilangannya, sini negatif bilangannya. Berarti x min 5 kurang dari sama dengan 8. Di sini lebih dari sama dengan min 8. Seperti itu. Kemudian di sini karena kita mau mencari nilai x-nya saja, negatif 5-nya kita pindah. Kita pindah ke ruas kanan dan pindah ke ruas kiri. Harus adil, dua-duanya dipindah. Ke kanan iya, di kiri iya. Berarti negatif 5 pindah ke kanan jadi plus 5. Negatif 5 pindah ke kiri jadi plus 5 juga. Jadi yang kiri min 8 plus 5. Ya, yang kanan 8 plus 5. Negatif 5-nya hilang. Tinggal x saja. Nah, sekarang kita hitung. Min 8 tambah 5. Min 3.
X. Nah, ini tulisannya tandanya sama ya. X. Nah, tandanya juga sama, tulis lagi 8 tambah 5, 13. Jadi bacanya X lebih dari sama dengan negatif 3 atau X kurang dari sama dengan 13. Jawaban yang betul adalah B. Seperti itu. Oke, semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Lanjut ke nomor berikutnya. Oke? Oke. Nah, tapi sebelum dilanjutkan, kakak lupa tadi bahwasanya ada cara yang kedua. Nah, cara satu tadi ini ya. Cara kedua yaitu dengan cara apa? Kalau ada suatu nilai mutlak, ya, apa tidak sama nilai mutlak, itu bisa diselesaikan dengan cara apa? Kuadratkan kedua ruas, itu pun bisa. Nah, tetapi kalau pakai cara pengkuadratan kedua ruas, kalau nanti didapat bentuknya adalah bentuk kuadrat, adik-adik harus bisa pemfaktorannya. Kemudian membuat garis bilangannya. Seperti itu. Nah, contohnya di sini, soalnya sama. Nilai mutlak X min 5 kurang dari sama dengan 8. Nah, kita kuadratkan kedua ruas. Nilai mutlaknya hilang, kita kuadratkan X min 5 kuadrat kurang dari sama dengan. Nah, ini kurang sama dengan ya. Kurang dari sama dengan. Jadi sama dengan. Nah, oke. Nah, sekarang X min 5 kuadrat. Berarti X kuadrat 2 kali X kali min 5. Min 10X tambah min 5 kuadrat kan plus 25. Nah, kurang dari sama dengan 8 kuadrat 64. Ini adik-adik harus paham untuk konsep pengkuadratannya. Nah, kemudian X kuadrat min 10X plus 25. Nah, 64-nya pindah ke kiri. Jadi min 64 kurang dari sama dengan 0. Ini dapat X kuadrat min 10X min 39 kurang dari sama dengan 0. Tinggal difaktorkan. Cara pemfaktorannya gimana? Cari dua buah bilangan ketika dikalikan ketemunya belakang sendiri yaitu negatif 39. Ketika dijumlah ketemunya negatif 10 yang ini. Nah, coba sekarang. Plus 3 kali min 13. Kan negatif 39 kali ketika dikalikan. Benar ya. Sekarang kalau dijumlahkan. Plus 3 min 13. Jumlahkan berapa? Min 10 kan? Nah, cocok berarti ini. Nah, pemfaktorannya. Jadi, kesulitannya untuk cara pengkuadratan kedua ruas adalah di konsep pemfaktorannya, jadi harus paham. Nah, setelah itu kita lakukan pembuat nolnya. X plus 3 sama dengan 0 atau X min 13 sama dengan 0. Didapat X sama dengan negatif 3, yang sini X sama dengan 13. Kemudian kita buat garis bilangannya. Negatif 3, 13 buat. Lakukan titik uji. Ini kakak tidak tuliskan titik ujinya. Nah, langsung saja kita misal ambil X sama dengan 0. X sama dengan 0 di mana? Di sini misalnya. X sama dengan 0. X sama dengan 0 di sini. Nah, kita masukkan ke sini. Atau ke sini saja bawah sendiri yang paling sederhana ini. Nah, 0 kuadrat 0. Min 10 kali 0. 0 ya. 0 min 0 0. Min 39. Berarti min 39. Ketemunya negatif. Oh, di sini negatif. Di sini positif. Di sini positif selang-seling. Nah, kemudian karena yang di sini diminta adalah kurang dari sama dengan 0, berarti apa? Yang negatif. Yang negatif mana ini? Oh, daerahnya ini. Berarti daerah penyelesaiannya adalah ketika ini bulat, penuh, berarti sama dengan X lebih dari sama dengan negatif 3 ke kanan. Ya, lebih dari sama dengan negatif 3 ke kanan. Atau X kurang dari sama dengan 13. Ini bentuknya seperti ini. Sama ya, jawabannya adalah B, seperti itu. Jadi, untuk nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak itu bisa diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan bentuk sifat ini, rumus ini, atau yang kedua dengan cara kuadratkan kedua ruas. Oke? Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 2. Oke, nomor 2. Soalnya adalah masih sama, menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Kalau tadi nomor 1 pertidaksamaan nilai mutlak, kalau nomor 2 ini pertidaksamaan bentuk pecahan atau bentuk pecahan atau bentuk rasional. Maaf, bentuk rasional atau bentuk pecahan. Nah, kalau irasional itu yang bentuk akar. Jadi pertidaksamaan itu ada 3 bentuk ya. Rasional itu yang bentuk pecahan, irasional bentuk akar, dan kemudian bentuk mutlak, pertidaksamaan bentuk mutlak. Nah, kemudian di sini untuk bentuk
rasional pecahan untuk penyelesaiannya itu seperti ini. Nah, Dedek pahami ya. Di sini soalnya itu 3x min 10 dibagi x min 4 lebih dari 2. Ketika di ruas kanan ada suatu bilangan, langkah pertamanya adalah wajib adik-adik pindah ke ruas kiri semua terlebih dahulu. Jadi duanya kita pindah ke kiri. Nah, ini kan positif 2, pindah ke kiri jadi negatif 2. Jadi 3x min 10 per x min 4 min 2 lebih dari 0. Wajib ya, hati-hati. Kalau tidak dipindah dulu nanti bisa salah. Ya. Nah, kemudian setelah itu, untuk menyederhanakannya, kita samakan penyebutnya. Penyebutnya berapa sini? X min 4, berarti sini rubah jadi X min 4. Nah, berarti sini per X min 4, duanya yang atas kalikan X min 4. X min 4 per X min 4 kan 1, coret-coret sama aja 2 kan. Nah, berarti kita buat X min 4, 2 kalikan X min 4 per X min 4, gitu aja. Ya, lebih dari 0. Nah, kemudian kita sederhanakan. X min 4, sini X min 4, penyebutnya sama. Gabung jadi satu saja tulisannya. Berarti sini 3X min 10, tulis 3X min 10. Min 2, tulis min 2 dalam kurung X min 4, X min 4 lebih dari 0. Kita samakan, hati-hati ya, ketika mengalihkan negatif, nanti kalau negatifnya itu hilang atau negatifnya cuma dikalikan X saja, salah. Ini kan negatifnya kalikan X dan kalikan negatif 4. Jadi 3X min 10, tulis 3X min 10, min 2 kali X, min 2X, min 2 kali min 4. Jadi ini dikalikan 2 kali. Ya, ke sini, maaf ya. Min 2 kalikan X, min 2 kalikan negatif 4. Jadi min 2X, min kali min jadi plus 8. Dari 0. Ini pernya tuliskan per X min 4. Sederhanakan. 3X min 10 kan nggak bisa. 3X min 2X yang suku sejenis ya. Ini muat X, ini muat X pangkat 1 juga. 3X min 2X kan X. Min 10 plus 8. Berapa? Min 2. Berarti X min 2 per bawahnya penyebutnya adalah X min 4 lebih dari 0. Nah, ini bentuk paling sederhananya. Ini yang akan kita pakai nantinya untuk melanjutkan ke langkah kedua, yaitu apa? Syarat. Ketika bentuk pertidaksamaan rasional, syaratnya pasti penyebut tidak boleh 0. Penyebut tidak boleh 0. Nah, misal ya, 5 dibagi 0. Bisa nggak? Kan nggak bisa ya, tidak punya penyelesaian ya. Tidak punya penyelesaiannya. Terus nggak bisa ya. 4 bagi 0 juga nggak bisa ya. Kalau 4 bagi 2 bisa pasti 2. 4 bagi 1 juga bisa 4. Bagi negatif 4 bagi negatif 2 berapa? Min 2 ya. Bagi bilangan selain 0 itu pokoknya bisa ya. Tapi kalau dibagi 0 nggak bisa. Itu ya. Jadi syaratnya itu penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti X min 4 tidak boleh sama dengan 0 syaratnya. Terus min 4-nya pindah ke kanan jadi positif 4. Jadi X tidak boleh sama dengan 4. Itu syaratnya. Kemudian setelah syaratnya sudah, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu pembuat 0, pembilang, dan penyebut. Nah, kita tuliskan saja bentuk paling sederhananya tadi, yaitu X min 2 per X min 4 lebih dari 0. Nah, pembilang dan penyebut tuliskan, jangan dalam bentuk seperti ini, tapi dalam bentuk perkaliannya. Ya, tuliskan semuanya sejajar atau lurus dalam satu baris. Ya. Jadi X min 2 kalikan X min 4 sama dengan 0. Membuat 0 itu sama dengan 0. Itu ya. Berarti yang pertama X sama dengan X min 2 sama dengan 0. Berarti min 2 pindah ke kanan jadi 2. Ya, X sama dengan 2. Atau X min 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 4. Nah, pembuat 0-nya sudah didapat. Ini. Ya, setelah itu kita buat garis bilangannya. Garis bilangannya kita buat. Tadi pembuat 0-nya 2 dan 4. 2 dan 4. Karena di sini tandanya tanpa sama dengan, berarti tidak ada yang dipenuhi, semuanya berlubang. Tapi kalau ada sama dengannya, di sini lingkaran penuh, ya, seperti itu. 2, 4. Tidak boleh sama dengan 4, berarti bolong. Nah, udah bolong ya. Nah, gitu.
Selanjutnya, setelah garis bilangan dibuat, ya tadinya belum ada ini plus min plusnya. Nah, kita lakukan dulu untuk menentukan plus min plusnya dan daerah yang diarsir itu dengan titik uji. Paling gampang kita ambil x sama dengan 0, letaknya kan di sini, di kiri. Ambil x sama dengan, substitusikan ke bentuk ini, ini sederhana. X min 2 per x min 4. X min 2 per x min 4 sama dengan x-nya ganti 0. 0 min 2 per 0 min 4 sama dengan min 2 per min 4 sama dengan setengah. Setengah kan positif. Oh, berarti ketika x sama dengan 0 di daerah sini, ini positif. Sini selang-seling. Positif, negatif, positif. Yang diambil di sini apa? Lebih dari 0. Lebih dari 0 bentuk paling sederhana. Berarti lebih dari 0 kan positif. Berarti yang diambil positif. Ini. Setelah dituliskan, menjadi seperti ini HP-nya. X, demikian rupa sehingga X kurang dari 2. X kurang dari 2 ke kiri ya. Kurang dari 2. 4 ke kanan, berarti kan lebih dari 4. X lebih dari 4. Jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Kalau udah paham adik-adik, good. Lanjut ke nomor berikutnya. Kalau belum paham, pelajari lagi. Oke? Oke. Selanjutnya, soal nomor 3. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 3 per x min 5. Dengan x-nya tidak boleh sama dengan 5. Dan gx-nya sama dengan 3x plus 1. Maka G bundaran F inverse atau inverse dari G bundaran F untuk X adalah berapa? Ini masuk ke soal materi apa? Komposisi fungsi. Betul. Oke. Nah, untuk penyelesaiannya mencari inverse ini sebenarnya ada dua cara. Ya, cara yang pertama, kalian tentukan dulu G bundaran F, habis itu diinversekan baru. Atau cara yang kedua pakai sifat G bundaran F inverse itu apa sifatnya? Sama dengan F inverse bundaran G inverse. Nah, ini kakak bahas dua-duanya. Tapi nanti adik-adik cara kedua yang pakai sifat itu adik-adik coba sendiri. Nah, karena yang pakai sifat itu kalian harus cari dulu F inverse-nya dulu berapa, G inverse-nya dulu, habis itu dikomposisikan. Lebih lama ketimbang ini dioperasikan dulu F bundaran G-nya atau G bundaran F dicari, habis itu di-inverse. Ini 2 langkah. Kalau yang pakai sifat jadi 3 langkah. Jadi kita pakai yang cepat saja, yang 2 langkah. Yang ini. Nah, jika ada fungsi, ini kakak berikan materinya dulu, fungsi bentuk misal fx sama dengan ax plus b, maka inverse-nya f inverse, f pangkat negatif 1 itu f inverse ya. Untuk x sama dengan x min b per a. Jadi gampangannya ketika inverse ya, ini harus hafal ya. Cara menghafalnya gimana? Sebenarnya sederhana ya. Fx bentuk ini sama dengan ax plus b. Kita misalkan saja fx itu y sama dengan ax plus b. Gitu ya. Berarti b-nya kita pindah ke kiri supaya jadi x sama dengan inverse kan seperti itu. Y min b sama dengan ax. Berarti x sama dengan y min b per a. Ini yang bentuk inverse-nya. Tinggal kita rubah y-nya jadi x. Y-nya kita rubah jadi x. Jadi x min b per a. Intinya seperti itu. Begitupun untuk yang kedua. Nah, gitu ya. Jadi untuk yang pertama, fx sama dengan ax plus b, inverse-nya adalah x min b per a. Kemudian jika bentuknya seperti ini, fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Ini hati-hati, harus x itu lurus atau satu kolom dengan x ya, konstanta dengan konstanta ini harus letak. Kadang-kala ada soal yang dibalik. Ini soalnya nanti ke bentuk inverse-nya rumusnya seperti ini. Ketika seperti ini bentuknya ax dan cx-nya satu kolom, itu tinggal ditukarkan saja a dan d. A dan d-nya ditukar, berarti a-nya di atas, d-nya di bawah ditukar, d-nya jadi naik, a-nya turun ke sini. X-nya tetap ya, berarti di sini dx, di sini a, terus dikalikan negatif. Kalikan negatif. Ini ditukar kali negatif ya, tukar kali negatif. Berarti sini jadi ini positif d kalikan negatif kan min d, tukar ke sana jadi min dx plus b, tetap b dan c nya tetap.
Terus CX, A-nya kan positif, kalikan negatif, jadi min A, tukar ke bawah, min A, gitu ya. Nah, untuk cara yang pertama tadi, kita kan untuk G bundaran F inverse, kita bisa cari dulu ini, G bundaran F-nya dulu. Nah, baru di inverse setelah itu. Yang gampang seperti itu kalau menurut kakak. Karena cukup kita pakai dua langkah, dua step. Ya. Kita cari dulu G bundaran F, itu apa? G Fx, tulisnya seperti ini. Nah, ini inverse-nya di luar saja. Nanti inverse-nya terakhir. Nah, Gfx. Kalau Gx sama dengan 3x plus 1, Gx itu sama dengan 3x plus 1. Kalau Gf sama dengan x-nya kan diganti f ya. Berarti 3f plus 1. Kalau Gfx tinggal tambahi x, fx, 3fx plus 1. 3fx plus 1 inverse gitu ya. Fx-nya berapa? Di soal di sini ada infix-nya 2x plus 3. Fx-nya diganti 3 kali fx-nya diganti 2x plus 3 per x min 5 ini. Ditambah 1. Nah, sederhanakan. 3 kali 2x kalikan ke sini jadi 6x. 3 kali plus 3 plus 9 per x min 5. Nah, plus 1 ini kan belum sama penyebutnya, kita samakan. Jadi x min 5. Ah, ini kakak ada kesalahan ya. X min 5 ini bukan x plus 5, x min. Oke, nah ini diganti x min 5 per x min 5 udah sama penyebutnya. Penyebutnya udah sama, kita gabung jadi 1 per x min 5. Yang atas kita jumlahkan 6x plus 9, kita gabung 6x plus 9 plus kalikan x plus kali negatif 5, negatif 5 ya. Kemudian 6x plus 9 kan nggak bisa. 6x plus x, 7x plus 9 min 5 plus 4 ya, per x min 5. Diinverskan. Nah, ini baru kita investkan. Nah, ini kan bentuk masuk yang ini, yang kedua. AX plus B per CX plus D. X-nya sejajar dengan X, bilangan dan bilangan. Gimana tadi? Ini ditukar. Kemudian dikalikan negatif. Nah, 7 kan di sini positif, tukar ke sini kalikan negatif. Jadi negatif 7. Negatif 5, ya kita tukar ke sini. Jadi negatif 5 kan, kalikan negatif. Jadi 5. Ya, tukar kalikan negatif. 5x plus 4 per x min 7. Jawabannya adalah B, seperti itu. Atau bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu gunakan operasi sifat inverse. G bundaran F inverse X sama dengan F inverse bundaran G inverse untuk X. Kalian cari F inverse-nya dulu berapa, G inverse-nya dulu berapa. Setelah itu baru dikomposisikan. Jadi kalian cari dulu inverse dari ini berapa, pakai bentuk ini. Kemudian cari inverse dari ini berapa. Kemudian baru dikomposisikan. Kan jadi ada 3 langkah. Lebih lama. Nah, jadi bisa coba sendiri. Nah, nanti kalian pilih cara yang paling cepat yang mana. Seperti itu. Oke? Kalau udah paham, good. Kalau belum paham, ulangi lagi. Ya, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 4. Selanjutnya, nomor 4. Soalnya adalah nilai notasinya N di sini simbolnya. Peserta lomba siswa berprestasi tingkat internasional dipengaruhi oleh keaktifan selama kegiatan ditentukan. Ya, selama kegiatan ditentukan oleh fungsinya ini NA sama dengan 3A plus 22 per 4 ya. Kemudian keaktifan peserta lomba bergantung pada banyaknya program persiapan lomba atau notasinya simbolnya P. Ditentukan oleh AP sama dengan 4P plus 6. Jika Agung mampu melaksanakan 80% dari 25 kegiatan dalam lomba, maka nilai Agung yang diperoleh adalah untuk membuatnya, untuk menyelesaikannya, bukan buatnya, menyelesaikannya. Dan dipahami dulu, ini termasuk ke dalam bentuk soal komposisi fungsi. Output akhirnya apa yang ditanya adalah nilai kan? Nah, berarti nilainya nanti paling pojok kanan. Nilai dipengaruhi oleh apa? Keaktifan selama kegiatan. Keaktifan. Berarti nilai dipengaruhi oleh sebelumnya keaktifan. Di sini, keaktifan. Kemudian keaktifan ya. Ya, kakak tuliskan di sini.
nilai. Nah, nilai dipengaruhi oleh sebelumnya, yaitu apa? Keaktifan. Keaktifan. Di sini kan ada nilai dipengaruhi oleh keaktifan selama kegiatan. Keaktifan bergantung pada banyak program. Keaktifan bergantung pada banyak program. Program. Nah, seperti ini misal. Jadi komposisinya seperti ini. Banyak program nanti akan mempengaruhi ke hasil nilai keaktifannya. Keaktifan akan mempengaruhi ke nilai. Dengan fungsinya kita masukkan saja ya. Banyak program tadi ini AP, fungsinya apa nanti. Kemudian keaktifan ke nilai itu NA. Pertama kita harus cari dulu apa mampu melaksanakan 80% dari 25 kegiatan lomba. Banyak program yang mampu diselesaikan itu 80% dari 25. Berapa? Nah, ini nanti di sini ketemu. Kita lanjutkan masukkan ke sini nanti ketemu hasil akhirnya ketemu. Seperti itu. Nah, pembahasannya seperti ini. Nah, ini kan seperti ini cocok tadi nilai keaktifan banyak program. Nah, nilai itu N atasnya, keaktifan itu A ya. Kemudian banyak persiapan lomba P. Ya, P. Kemudian tadi si Agung mampu menyelesaikan 80% dari 25 program kegiatan. Berarti 80% kali 25 P-nya. Sama dengan 80/100 kali 25. 80% kan 80/100. Ini sederhanakan. 1, 4. 80 bagi 4, 20. P-nya 20. Masukkan ke sini. Nah, banyak program itu akan mempengaruhi ke keaktifan. Dengan fungsinya ini. AP sama dengan 4P plus 6. 4P plus 6. P-nya 20. Masukkan jadi P-nya ganti 20. A 20 sama dengan P-nya ganti 20. 4 kali 20 plus 6. 4 kali 20, 80 plus 6. 80 plus 6 itu 86. Oh, jadi didapat di sini keaktifannya 86. Tadinya belum ada di sini 86. Kita caranya mencarinya seperti itu. Kemudian setelah itu 86 itu kan aktifannya A-nya akan mempengaruhi nilainya. Masukkan ke fungsinya NA sama dengan 3A plus 22/4. A-nya itu A keaktifan 86. Berarti A-nya ganti 86. N 86 sama dengan A-nya ganti 86. 3 kali 86 plus 22/4 sama dengan 3 kali 86 258 tambah 22/4. Hasilnya 280/4 sama dengan 70. Nah, ini nilainya ketemu 70. Jawabannya adalah C. Seperti itu. C. Oke? Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Lanjut ke nomor berikutnya. Kalau belum paham, ulangi lagi. Oke? Oke. Selanjutnya, nomor 5. Diketahui X1 dan Y1 memenuhi sistem persamaan berikut ini. Nilai 7X1 tambah Y1 adalah, ini gampang. Nah, ini hanya sistem persamaan linear dua variabel. Untuk menyelesaikannya tinggal apa? Eliminasi dan substitusi. Nanti ketemu X1 dan Y1-nya berapa, masukkan ke sini. X1 dan Y1 itu penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari ini, karena memenuhi sistem himpunan penyelesaiannya. Berarti X1 itu sama dengan nanti nilai X-nya berapa, Y1 itu sama dengan nilai Y-nya berapa. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini pembahasannya. Nah, X plus 3Y sama dengan 5. 4X plus 2Y sama dengan 10. Kita eliminasi. Nah, kita eliminasi X. X-nya di sini 1, sini 4. Berarti supaya sama, yang atas kalikan 4, yang bawah kalikan 1. Kalikan 4, kalikan 1. X kali 4, berarti 4X. 4 kali 3Y plus 12Y. Sama dengan 5 kali 4, 20. Itu ya, kalikan 4 semua. X kali 4, 3Y kali 4, 5 kali 4. Terus 4X kali 1, 4X. 2Y kali 1, plus 2Y. Sama dengan 10 kali 1, 10. Nah, 4X min 4X. 0 kan habis, bisa ditulis. Plus 12Y dikurangi 2Y. 10Y sama dengan 20 min 10. 10.
10Y sama dengan 10, berarti Y sama dengan 10, 10-nya pindah ke kanan, jadi ini kan perkalian pindah kanan jadi pembagian, 10 per 10, 1. Y-nya ketemu 1, kita substitusikan, boleh ke persamaan 1 yang ini, atau yang ini, sama saja, tapi paling gampang, nih, karena ini koefisiennya sedikit, ya, ini 1, 3, ya, 1 dan 3, sini 4 dan 2, kan lebih mudah yang atas, ya. Berarti substitusikan ke sini, X plus 3Y sama dengan 5. X plus Y-nya berapa? 1. Berarti 3 kali Y-nya ganti 1 sama dengan 5. X plus 3 kali 1, 3 sama dengan 5. X sama dengan 5, 3-nya pindah ke kanan. Plus 3 pindah ke kanan jadi negatif 3. 5 min 3. Berarti X sama dengan 5 min 3 itu 2. Nah, X-nya ketemu 2, Y-nya 1. Ini kan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya itu sama dengan X1 dan Y1. Berarti kita umpamakan diperoleh X1 itu sama dengan X. Y1 itu sama dengan Y. Sama dengan X-nya 2. Y1-nya sama dengan Y itu 1. Yang ditanya adalah 7X1 plus Y1. 7X1 plus Y1 sama dengan X1-nya itu 2 ganti 7 kali 2 plus Y1-nya itu 1 plus 1 sama dengan 7 kali 2, 14 tambah 1. 14 tambah 1, 15. Jawabannya adalah E, seperti itu. Semoga adik paham. Kalau belum paham, ulangi lagi. Kalau sudah paham, good. Lanjut ke nomor berikutnya. Oke? Oke. Selanjutnya, nomor 6. Harga 2 baju dan 1 celana itu 230.000. Sedangkan harga 3 baju dan 2 celana adalah 380.000. Ditanya harga 1 baju dan 1 celana. Nah, ini gampang ya, ini pemodelan ya, jangan sampai dilewatkan kalau soal seperti ini. Nah, langkahnya adalah kalian misalkan dulu ya. Misalkan apa? Variabelnya ya. Kalian harus bedakan variabelnya. Variabel itu yang belum diketahui nilainya. Apa di sini yang belum diketahui nilainya? Kan harga 1 baju dan harga 1 celana. Ya, kita misalkan harga 1 baju apa? Harga 1 celana apa? Gitu. Oke? Setelah itu kita buat modelnya. Setelah ketemu modelnya tinggal dieliminasi sama substitusi. Ketemu nilai nanti dari harga 1 baju dan harga 1 celananya. Nanti tinggal dijumlahkan. Seperti itu ya. Ini penyelesaian seperti ini. Kita misalkan harga 1 baju itu X, harga 1 celana sama dengan Y. Model matematikanya, nah, harga 2 baju, nah, berarti 2X dan itu tambah 1 celana. Celana kan tadi Y plus Y. Sama dengan 230.000. Sedangkan 3 baju itu tadi X, berarti 3X dan itu tambah ya 3X plus 2 celana itu Y, 2Y sama dengan 380.000. Nah, kita eliminasi dulu. Kita mau mengeliminasi, misal eliminasi Y-nya saja dulu yang gampang. Yang di sini 2, sini 1. Berarti supaya sama, atas kali 2, yang bawah kali 1 ya. Kali 2 kali 1. 2X kali 2 jadi 4X ditambah Y kali 2 plus 2Y sama dengan 230.000 kali 2, 460.000. Nah, yang bawah 3X kali 1, 3X plus 2Y kali 1 plus 2Y sama dengan 380.000 kali X, 380.000. Tinggal dikurangi 4X min 3X itu X plus 2Y min 2Y 0 ya, habis. 460.000 kurangi 380.000, 80.000. Oh, X-nya ketemu 80.000. Selanjutnya gimana? X-nya sudah ketemu. Tinggal kita substitusikan X sama dengan 80.000 ke model yang satu persamaan yang satu, yang atas atau yang bawah, sama saja. Tapi kita ambil yang paling mudah, yaitu yang koefisien dari variabelnya angkanya sedikit. Ini 2, 1, ini 3, 2. Kan gampang ini, 2 dan 1. Berarti masukkan ke atas. 2X plus 3Y, 2X plus Y, maaf, sama dengan 230.000. Ini yang atas. X-nya ganti 80.000. Berarti 2 kali 80.000 ditambah Y sama dengan 230.000. 2 kali 80.000 berapa? 160.000. Ditambah Y sama dengan 230.000. Y sama dengan 230.000 kurangi 160.000. 160 kan di ruas kiri, pindah ke kanan kan jadi negatif. Y sama dengan 230.000 kurangi 160.000, 70.000.
Nah, jadi X dan Y-nya sudah ketemu. Ditanya apa di sini? Harga satu baju dan satu celana. Bukan X dan Y-nya yang tanya, tapi harga satu baju dan satu celana. Harga satu baju itu tadi X, dan itu tambah satu celana, itu Y. Itu X plus Y. Sama dengan X-nya 80.000, Y-nya 70.000. Sama dengan berapa? 80.000 tambah 70.000, 150.000. Jawabannya adalah C, seperti itu. Oke, semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Lanjut ke nomor berikutnya. Kalau belum paham, ulangi lagi. Belum paham, ulangi lagi. Oke? Oke. Selanjutnya, soal nomor 7. Jika grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C seperti gambar berikut, maka pernyataan yang benar adalah, ini ada gambar grafik seperti ini. Pernyataan yang benar yang mana? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini nomor 7, cara gampangnya kakak berikan ya materinya. Jadi harus hafalkan baik-baik ya. Yang pertama di sini ingat-ingat kurva persamaan kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini bentuk umumnya. Yang pertama untuk menentukan nilai A ya, nilai A-nya. Itu dilihat kurvanya. Kurva terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Gitu ya. Kalau kurva terbuka ke atas, berarti A-nya lebih dari 0. Kurva terbuka ke bawah, A-nya kurang dari 0. Atau gampangannya gini. Ini ada orang, ya. Kakak tuliskan. Ini orang. Orang, ya. Nah, dia senyum, dia merengut. Nah, kalau senyum, dia memberikan aura positif. Aura positif. Positif kan lebih dari 0. Kalau ini sedih, kan auranya negatif. Auranya negatif. Kurang dari 0. Gampangnya gitu. Kurva terbuka ke atas, A-nya lebih dari 0. Kurva terbuka ke bawah, A-nya kurang dari 0. Gitu ya. Kurva terbuka ke atas lebih dari 0. Ya. Terbuka ke bawah kurang dari 0, aura negatif, gitu ya. Itu A. Kemudian menentukan B-nya positif atau negatif ya. Itu dilihat dari apa? Puncaknya. Puncak E di mana ini? Puncaknya kan di kanan sumbu Y atau di kiri. Ini kan di kanan. Kalau di kiri di sini puncaknya. Ini di kanan. Kalau di kanan berarti nanti memenuhi ini A kali B sama dengan negatif. Kalau di kiri A kali B sama dengan positif. Nah, itu. Kemudian C-nya dilihat dari kurvanya memotong sumbu Y di mana. Nah, kalau memotong sumbu Y di Y positif, sumbu Y itu ada dua. Yang atas ini Y positif, yang bawah sini Y negatif sumbunya. Ya, kalau gambar ini berarti memotong yang di Y positif ini ke atas. Yang negatif yang ke bawah. Berarti ini memotong di Y positif. Gitu ya. Nah, untuk menyelesaikannya lebih jelasnya kita langsung saja ke sini ya. Di sini gambarnya seperti ini. Ya, sama. Kita lihat dulu puncaknya ya, atau gambar kurvanya. Kurvanya ini kan merengut ya, terbuka ke bawah. Kemudian dia puncaknya nih di mana? Ini sumbu Y, ini di sana. Di kanannya, kanan sumbu Y. Kemudian kurvanya memotong sumbu Y positif di sini. Ya. Sekarang untuk pembahasannya, kurva terbuka ke bawah, merengut tadi. Auranya negatif, kurang dari 0, ya. Kemudian selanjutnya untuk menentukan B-nya, yaitu puncaknya yang dilihat di kanan sumbu Y. Puncak di kanan sumbu Y berarti A kali B sama dengan negatif. A kali B sama dengan negatif. A-nya itu kurang dari 0. A-nya kurang dari 0. Kurang dari 0 itu sama dengan apa? Negatif kan? Kita masukkan ke sini. A-nya negatif. Kali B sama dengan negatif. B sama dengan negatif, ini kan perkalian, pindah ke kanan jadi pembagian, negatif bagi negatif. Negatif bagi negatif apa? Positif kan? Jadi B-nya sama dengan positif. Positif itu artinya B-nya lebih dari 0. Gitu. Oke? Paham? Oke, kalau paham, selanjutnya ke nilai C-nya.
C-nya itu dilihat dari titik potongnya. Ya, dia memotong sumbu Y positif atau sumbu Y negatif. Di sini dia memotong sumbu Y positif. Memotong sumbu Y positif, tulis. Kalau memotong sumbu Y positif, C-nya lebih dari 0. C-nya lebih dari 0. Oh, berarti yang memenuhi A kurang dari 0, B lebih dari 0, C lebih dari 0. Jawabannya adalah A. Seperti itu. Oke, semoga adik-adik paham. Intinya adalah adik-adik hafalkan saja ini, bentuk ini. Insya Allah gampang soal seperti ini ya. Jangan sampai dilewatkan, harus benar, harus bisa. Oke? Oke. Nah, kalau gitu kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 8. Selanjutnya, nomor 8. Diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Nah, pernyataan yang benar adalah yang mana? Nah, untuk menyelesaikannya, ini kan sudut-sudut kuadran. Pi itu 180 ya. 2pi berarti 2 kali 180 dikali 160. Ini sudut-sudut di kuadran. Nah, untuk itu adik-adik harus hafal ya sudut-sudut di kuadran nilainya apa saja. Nah, nanti kakak berikan sudut-sudut di kuadran. Seperti ini bentuknya. Untuk di kuadran 1 yang nilainya positif semuanya. Kuadran 2 sin saja yang positif. Kuadran 3 tan yang positif. Kuadran 4 cos yang positif. Gitu ya. Atau kalau dituliskan bisa seperti ini. Nah, kalian biasanya kan all sin ta cos. Ya, all sin ta cos. Ini positif, semua positif. Sin yang positif, tan yang positif, nah, cos yang positif, seperti itu. Nah, kemudian karena sudut kuadran ya, kita bisa pakai bantuan, misal sudut sin 120 kan nggak ada di sudut istimewa. Istimewa kan 0, 30, 45, 60, 90 kan gampang ditentukan. Kalau 120 bisa pakai bantuan 90 plus 30. Berarti kuadran 2. Nah, nanti kita bisa pakai bantuan 90. Karena pakai bantuan 90, maka sin berubah jadi cos. Gitu. Kalau cos berubah jadi sin. Tan berubah jadi kotangan. Pokoknya intinya, kalau yang pakainya ini garis vertikal 90 dan 220, 270 itu berubah. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangan. Tapi kalau pakai yang horizontal yang 0, 360 dan 180 bantuannya itu tetap ya. Gampangannya gini. Contohnya langsung ke pembahasan. Nomor 1, sin pi per alfa sama dengan min sin alfa. Benar apa salah? Saya cek. Sin pi itu kan 180, 180 min alfa sama dengan, nah ini kakak hapus dulu biar adik-adik paham ya. Ada sedikit gambaran. Ini kan plus sin alfa. Nah, ini kita pakai bantuannya adalah 180. Kalau pakai bantuan 180, itu gimana tadi? Berubah atau tidak? 180 di sini. Ya, tetap. Kalau pakai bantuan ini, tetap. Berarti sin tetap sin. Sin tetap tuliskan alfa, yo alfa. Jangan tuliskan negatif sin alfa. Sekarang tinggal dilihat ini. 180 min alfa. Ya. 180 min alfa. Ini terletak di mana? 180 dikurangi alfa. Berarti kan di sini. Kurangi sedikit sih. Berarti kuadran 2. Kalau kuadran 2, apa yang positif? Sin. Sinnya positif. Oh, ini kan sin. Oh, berarti positif. Positif sin alfa. Di sini hasilnya min sin alfa. Berarti salah. Gitu ya. Selanjutnya nomor 2. Cos pi plus alfa ditambah cos alfa sama dengan 0. Benar apa salah? Kita cek. Pi itu 180. Cos 180 plus alfa plus cos alfa sama dengan 0. Nah, pakai bantuannya 180. Nah, ini kakak hapus dulu biar paham. Ini tadi. Cos 180 plus alfa, bantuannya 180, berarti tetap ya, tetap. Cos tetap cos. Alfa tulis alfa. Ya. Kemudian dilihat ini kuadran berapa? 180 plus alfa.
kuadran 2. Kuadran 3 ya. 180 tambah alfa. Berarti kan tambah besar ke sini. 180 tambah alfa. Kan muternya gini ke sini. Ya. Berarti kuadran 3. Kuadran 3 apa yang positif? Tan-nya. Berarti cos itu nilainya negatif. Karena yang positif hanya tan. Berarti negatif karena ini cos. Negatif cos alfa plus cos alfa sama dengan 0. Negatif cos alfa tambah cos alfa kan 0. 0 sama dengan 0. Benar. Ya. Kemudian nomor 3. Tan 2pi min alfa kalikan cos alfa sama dengan min sin alfa. Benar apa salah? Kita cek sama kayak tadi. Ini 2pi kan sama aja 360. Tan 360 min alfa kali cos alfa sama dengan min sin alfa. Nah, gampangannya gini. Pakai 360. Tetap ya, berarti tan tetap tan. Alfa. Ini kuadran berapa? 360 min alfa. 360 kurangikan ke sini. Berarti kuadran 4. Kuadran 4 apa yang positif? Cos. Berarti tan negatif. Tan negatif berarti tulis negatif. Karena yang positif cos. Gitu. Min tan alfa kali cos alfa. Tan itu sin per cos. Berarti min sin per cos alfa ya. Kalikan cos alfa. Coret ya ini. Berarti min sin alfa sama dengan min sin alfa. Benar apa salah? Betul gitu ya. Nah, karena sudah ada yang benar ini, yaitu apa? 2 dan 3 itu benar. Ya sudah, jawabannya adalah D. Nggak usah kita cek sampai ke nomor 4. Kelamaan. Oke? Oke, semoga ada yang paham. Kalau belum paham, pelajari lagi mengenai konsep ini tadi. Ya, sudut kuadran. Intinya gitu. Intinya tadi apa? Kalau pakai bantuan 180 dan 360 atau 0 derajat, maka tidak berubah. Sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Tapi kalau pakai bantuan 90 dan 270 derajat, maka berubah. Sin jadi cos jadi sin, tan jadi kotangan. Seperti itu. Oke? Semoga dari paham. Kalau belum paham, ulangi lagi. Belum paham, ulangi lagi. Sudah paham? Good. Lanjut ke nomor berikutnya. Selanjutnya, nomor 9. Persamaan grafik fungsi trigonometri pada gambar berikut adalah, ini grafik fungsi. Persamaannya apa? Untuk menyelesaikannya bisa menggunakan rumus. Atau kita substitusi langsung ke ini juga boleh. Ya. Kalau pakai rumus, adik-adik harus hafal rumusnya. Dan itu ya lumayan rumit ya. Karena menurut kakak kalau misal di soal opsinya pilihan ganda, cara yang paling mudah adalah tinggal kita cek titiknya saja. Kita substitusikan. Titiknya mana saja? Titiknya kan ini. 15 ya. 15,0 ya, y-nya 0. Ini 60, x-nya 60, y-nya 4. Kemudian x-nya 150, y-nya min 4. Nah, itu titik-titik itu yang akan kita cek. Kita pakai cara cepat saja, yaitu uji pasangan titik koordinat. X-nya, ketika X-nya 15, ini Y-nya 0. Ketika X-nya 60, Y-nya 4. Ketika X-nya 150, Y-nya min 4. Kita cek satu-satu. Dari yang pertama, untuk X-nya 15, Y-nya 0. X-nya 15 derajat, Y-nya nanti hasilnya 0. Kita cek ke opsi A, B, C, D, E. Yang A, ini sama dengan 4 cos 2X plus 30. Kita ganti X-nya 15 derajat. 4 cos, X-nya ganti 15, 2 kali 15 plus 30. 4 cos, 2 kali 15 berapa? 30, tambah 30, 60 ya. 4 kalikan cos 60 itu berapa? Cos 60 itu kan setengah ya. Setengah, berarti 4 kali setengah sama dengan 2. Oh, tidak memenuhi. Kenapa? Di sini kan hasilnya 0. Harus 0. Malah hasilnya 2. Kan tidak sama, tidak memenuhi. Kemudian yang kedua, Y sama dengan 4 cos 2X min 30 sama dengan kita X-nya 15. 4 cos 2, X-nya kali 15, jadi 15 min 30. 4 cos 2 kali 15, itu 30 min 30, 0. 4 cos 0 derajat sama dengan cos 0, 1. 4 kali 1 sama dengan 4. Juga
Salah, karena Y-nya harusnya ketemunya 0, harusnya sini 0. Tapi ketemunya 4, berarti salah. Dan C, Y sama dengan sin 2X min 30. Nah, sama dengan sin, X-nya ganti 15 tadi ini kan. Nah, sin 2 kali 15 min 30. 2 kali 15, 30. 30 min 30, 0. Jadi sin 0. Sin 0 berapa? 0. Nah, ini kan sama. 0, sini 0. Oh, berarti benar. Ini yang memenuhi. Ada lagi nggak? Nah, kita cek semua. Nah, karena belum tentu ketika udah ketemu satu, yang lain itu nggak sama. Ya, atau benar juga, bisa jadi. Ya. Misal D, Y sama dengan 4 sin 2X plus 30. X-nya ganti 15. 4 sin 2 kali 15 plus 30. X-nya ganti 15. 2 kali 15, 30. 30 tambah 30, 60. 4 sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. 4 kali setengah akar 3 sama dengan 2 akar 3. Salah ya. Yang E, Y sama dengan 4 sin 2X min 30. Sama dengan 4 sin 2, X-nya 15 kali 15 min 30. 4 sin 2 kali 15, 30 min 30, 0. 4 sin 0, itu 0. 4 kali 0, 0. Ini benar, memenuhi. Harusnya sini 0 sih. Berarti ada 2 yang memenuhi. Terus mana yang jawabannya? Kan nggak mungkin kita jawab ada 2, yaitu C dan E. Itu benar. Nah, karena di sini ada 3 titik, ya. Kita cek dulu untuk titik pertama. Kemudian kalau ada yang sama, kita cek untuk titik yang kedua. Ya, titik yang kedua itu ketika X-nya 60, Y-nya 4. Y-nya harus ketemu 4. Kalau X-nya 60 derajat. Kita cukup yang tadi, cek saja yang 2 jawaban yang benar tadi, yaitu C dan E. Nggak usah semuanya. Karena yang tadi A, B, dan D sudah salah. Berarti nggak usah dicek. Cek yang tadi antara 2 pilihan ini, cek. Itu C, Y sama dengan sin 2X min 30. Sama dengan X-nya ganti 60. Sin 2 kali X-nya 60. 2 kali 60 min 30. 2 kali 60, 120 kurangi 30, 90. Sin 90 itu 1. Tidak memenuhi, karena harus ketemunya 4. Di sini malah ketemunya 1. Berarti tidak memenuhi. Kemudian yang E, Y sama dengan 4 sin 2X min 30. Sama dengan 4 sin X-nya ganti 60 derajat. 2 kali 60 min 30. 2 kali 60, 120 kurangi 30, 90. 4 kali sin 90. Sin 90 kan 1. 4 kali 1 sama dengan 4. Ini 4, ini 4. Kan sama. Oh, berarti memenuhi. Berarti jawabannya mana? Yang E. Yang E, seperti itu. Oke ya, intinya seperti itu. Cara cepatnya pokoknya substitusikan semua titiknya, titik ujinya ini ya, yang diketahui, yang gampang, ya, itu ke option jawaban. Nanti pilih yang benar mana. Kalau ada yang benar satu, misal di C, terus nanti kalian nggak dicek yang D dan E, itu salah. Takutnya nanti ada 2 jawaban yang benar. Nah, ketika ada 2 jawaban benar, cek di titik yang lain, gitu ya. Intinya seperti itu. Kalau substitusi pertama semua A, B, C, D, E semua benar, cek ke titik kedua. Titik kedua B, C, D, E benar, cek titik ketiga. Nanti ketemu salah satu saja yang benar, paling benar seperti itu. Oke, semoga paham. Kalau udah paham, good. Lanjut ke nomor berikutnya. Belum paham, ulangi lagi video ini. Oke. Selanjutnya, nomor 10. Cos 210 derajat dikurangi 2 sin 210 derajat tambah cos 330 derajat sama dengan berapa? Ini prinsipnya sama dengan tadi, yaitu apa? Perbandingan trigonometri pada sudut-sudut di kuadran ya. Kita pembahasannya seperti ini. Kalian harus paham tadi, kalau pakai bantuannya 180 atau 0 atau 360 itu tetap. Kalau pakai bantuannya 90 atau 270 yang ini, yang vertikal, itu berubah. Dan kita tuliskan cos 210, cos 210 min 2 sin 210 plus cos 330. Cos 210 itu kan sama aja cos 180 tambah 30, itu kan 210. Min 2 sin 210, sin 180 tambah 30, 210 ini. Tambah 330 cos 360 min 30. Ini kakak
ambil bantuannya itu adalah yang di sini. 180, 0, 360. Kenapa? Supaya dia tidak berubah. Gampang seperti itu. Kalau pakai bantuan 180, 180, 360 kan tidak berubah tetap. Kan gampang, cos tetap cos, sin tetap sin, cos tetap cos. Tapi kalau pakai bantuan 90 derajat atau 270 misal cos 210, cos 210 bisa dituliskan cos 270 min 60. Ini harus berubah karena pakai bantuannya 270. Cos jadi apa? Cos jadi sin. Sin 60. Ini kuadran berapa? 270 min 60. 270 min 60 kan kuadran 3 atau 210 itu kuadran 3. Kuadran 3 apa yang positif? Tadi all sin ta cos. Ini yang positif. Semua positif. Sin positif. Tan positif. Cos positif. Kuadran 3. Tan yang positif. Cos berarti negatif. Berarti negatif sin 60. Sama aja seperti ini. Kan lebih rumit. Kalau Pak Guru lebih enak pakai bantuannya yang 180 atau 360. 210 itu sama dengan 180 plus 30. Berarti cos tetap cos. Ini kuadran 3. Cos itu bernilai di sini yang tan positif kan, cosnya negatif. Berarti negatif cos 30. Dikurangi 2 sin 180 plus 30. Nah, pakai bantuannya 180. Berarti sin tetap sin. Ini kuadran 3. Kuadran 3, sin itu negatif. Karena yang positif tan. Negatif sin 30 derajat. Tambah cos 360 bantuannya. Berarti tetap cos. Karena 360 di sini sih. Cos 30. Cos 30. Ya, ini kuadran berapa? 360 min 30. Kuadran 4. Karena kuadran 4 cosnya positif, nilai cos positif, di sini positif. Gitu ya. Min cos 30 derajat plus cos 30 derajat kan hilang. Jadi tinggal min 2 kalikan min sin 30. Min 2 kali min sin 30 derajat. Min kali min jadi plus. Jadi 2 sin 30 derajat. Jadi 2 kali sin 30 itu setengah. 2 kali setengah 1. Jawabannya adalah B. Seperti itu ya, semoga dari paham. Intinya di sini ada harus pahami ini dulu ya, sudut-sudut di kuadran ya. Kalau pakai bantuan 180 dan 360 tetap. Kalau pakai bantuan 90 dan 270 berubah. Semoga dari paham. Kalau udah paham, good. Lanjut ke nomor berikutnya. Kalau belum paham, ulangi lagi. Oke? Oke. Selanjutnya, nomor 11. Suatu tangga disandarkan pada dinding sebuah rumah. Sudut yang dibentuk dinding dan ujung tangga sebesar 30 derajat. Jika panjang tangga 8 meter, maka tinggi dinding yang dijangkau oleh tangga adalah berapa? Nah, untuk menyelesaikannya, ini sebenarnya cukup pakai perbandingan trigonometri sederhana pada segitiga siku. Ilustrasinya kita gambarkan dulu. Nah, ini tanah, dinding, tangga sendirkan ya. Sudut antara ujung tangga dan dindingnya itu 30 derajat. Tangga dan dinding sudutnya 30 derajat. Bukan di sini. Kalau sini sudut tangga dan tanah. Tangga dan dinding 30 derajat. Panjang tangga di sini diketahui 8 meter. 8 meter. Dindingnya, tinggi dinding itu yang dicari. T-nya berapa? Untuk memudahkannya ya, kita bisa rubah dalam bentuk yang lebih sederhana biar adik-adik bisa lihat sudut di depannya mana, depan, samping, miring ya. Intinya gitu. Nah, berarti kita buat misal di sini A, titik A. Sini B, siku-siku di B ya. Kemudian C di sini. Sudut siku-sikunya di A, apa di B, 30 derajat ini di A. Kita putar biar 30 derajatnya di bawah sini. Nah, A-nya 30 derajat sama B-nya yang siku-siku, C-nya yang di sini. Nah, AC 8. AC ini 8 meter. BA
itu tinggi T. BA itu T. Ini yang dicari. Sudut A-nya 30. Gitu ya. Nah, untuk mencari T-nya, kita gunakan prinsip apa? Sisi miring dan samping yang diketahui di sini. Sisi miring dan samping. Ini nggak ada hubungannya. Miring, samping, sama sudut ini. Apa? Si demi depan miring. Depannya yang dipakai dan miring. Sin 30 itu depan dan miring. Kan nggak ada hubungannya. Cos sami. Samping miring. Cos 30. Sampingnya T. Miringnya 8. Oh, bisa kita cari pakai cos. Karena ditanya samping dan diketahui miring. Cos sudut 30. Sampingnya T. Miringnya 8. Ini yang dipakai. Berarti pakai cos sami. Cos 30 derajat sama dengan samping per miring. Cos 30 itu setengah akar 3, sampingnya itu T, miringnya 8. Kita untuk cari T, 8 kalikan ke sana. Setengah akar 3 kali 8 sama dengan T. Setengah, 8 bagi setengah atau kali setengah, 8 bagi 2, 4. Ya, jadi ketemunya 4 akar 3 itu sama dengan T. Jawabannya adalah yang D, seperti itu. Ya, semoga dari paham. Kalau udah paham, good. Lanjut ke nomor berikutnya. Belum paham, ulangi lagi. Intinya di sini. Sisi samping, miring sudutnya. Cos sami. Si demi. Oke. Selanjutnya nomor 12. Seorang pengusaha sepatu ingin membuat sepatu pria dan wanita. Seorang pria memerlukan 2 unsur kulit asli. Sepatu pria ya, bukan seorang. Sepatu pria memerlukan 2 unsur kulit asli dan 2 unsur kulit sintetis. Sedangkan sepatu wanita memerlukan 2 unsur kulit asli dan 1 unsur kulit sintetik. Persediaan unsur kulit yang ada adalah 60 kulit asli dan 42 kulit sintetik. Banyak sepatu pria dimisalkan X dan sepatu wanita adalah Y. Model matematika yang sesuai adalah yang mana? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti nomor 12 ini, ya, yang perlu adik-adik lakukan adalah hanya menentukan mana yang namanya variabel terlebih dahulu. Variabel itu apa? Variabel adalah sesuatu yang belum diketahui nilainya. Di sini yang belum diketahui nilainya apa? Nah, sepatu pria, banyaknya sepatu pria sudah ada belum? Banyak sepatu pria, nggak ada kan? Banyak sepatu wanita juga nggak ada. Nah, berarti kita misalkan banyak sepatu pria dan sepatu wanita. Di sini sudah ada banyak sepatu pria misalkan X dan sepatu wanita misalkan Y. Maka model matematikanya mana? Nah, maka kita paling mudah buat tabelnya dulu. Sepatu pria X, sepatu wanita Y. Seperti ini, X, Y. Kemudian kulit asli, kulit sintetik. Untuk sepatu pria, kulit aslinya adalah 2 unsur kulit asli dan 2 sintetik. 2 asli, 2 sintetik. Sepatu wanita, Y-nya itu apa? 2 asli, 1 sintetik. 2 asli, 1 sintetik. Ya, berarti sekarang totalnya untuk yang kulit asli berapa? 60. Kulit sintetik 42. 42 kulit sintetik totalnya. Yang asli 60. Maka model matematikanya bisa diperoleh 2x plus 2y kurang dari sama dengan 60. Karena di sini di soal persediaan unsur kulit yang ada adalah 60 kulit asli dan 42 kulit sintetik. Ya, maksimalnya 60 dan 42. Berarti sini maksimal kan kurang dari sama dengan. Ini pun kurang dari sama dengan, namanya jumlah. Dari soal cerita ya, itu kadang-kala misal kalau orang jualan beras atau apa ya, jumlah berasnya di pabrik misal 10 ton. Nah, ketika dihitung itu kan mungkin ada yang berobol atau yang apa di jalan atau apa, kan sedikit sekali. Berarti kan kurang dari sama dengan ya, atau maksimalnya segitu. Begitupun ini ya, kalau tidak dituliskan di soalnya sama dengan atau maksimal minimum ya, kalau sama dengan pun tuliskan saja kurang dari sama dengan. 2x plus 2y kurang dari sama dengan 60. 2x plus 1y kurang dari sama dengan 42. Oke, terus syaratnya banyaknya, mau namanya banyaknya sepatu itu pasti lebih dari 0. Lebih dari sama dengan 0 banyak sepatu pria.
banyak sepatu wanita itu juga lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan, 2x plus 2y kurang dari sama dengan 60, kita bagi 2 semua kan bisa. Berarti x plus y kurang dari sama dengan, bagi 2, 30 ya. X plus y kurang dari sama dengan 30. 2x plus y kurang dari sama dengan 42 tidak bisa disederhanakan. Ya, maka tetap kemudian x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Yang sesuai dengan ini yang mana? Yang A. Ya, x plus y kurang dari sama dengan 30, 2x plus y kurang dari sama dengan 42, x lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0 ya, y lebih dari sama dengan 0. Jawabannya A. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Lanjut ke nomor berikutnya. Belum paham, ulangi lagi. Kalau belum paham, ulangi lagi. Oke? Oke. Selanjutnya, soal nomor 13. Total tabungan Pak Budi di Bank A dan B sebesar 30 juta. Setelah 1 tahun, dengan bunga 4% di Bank A dan 5% di Bank B, jumlah tabungan Pak Budi seluruhnya jadi 31.400.000. Dengan memisalkan uang yang ditabung di Bank A adalah X dan tabung di Bank B adalah Y, maka persamaan matriks yang sesuai dari permasalahan tersebut adalah, untuk menyelesaikannya, soal nomor 13 ini ya seperti ini. Kita misalkan tadi X itu adalah banyak tabungan di Bank A. Kemudian uang tabungan di Bank A itu X, uang tabungan di Bank B itu Y. Di sini udah ada ya. X itu banyak tabungan di Bank A dan yang di Bank B adalah Y. Kemudian di sini adalah total tabungan Pak Budi di Bank A dan B itu 30 juta. Total tabungan Pak Budi di Bank A dan Bank B seperti 30 juta. Modelnya gimana? Uang tabungan di Bank A tambah uang tabungan di Bank B sama dengan 30 juta. Itu apa? X plus Y sama dengan 30 juta. Persamaan 1. Kemudian setelah 1 tahun dengan bunga 4%, ya setelah 1 tahun dengan bunga 4% di Bank A dan 5% di Bank B, jumlah tabungan Pak Budi seluruhnya menjadi 31.400.000. Di sini hati-hati. Untuk kalimat yang kedua ini hati-hati. Kenapa? Nah, di sini lihat. Ini totalnya ini adalah total tabungan. Total tabungan ini berarti dari mana? Dari tabungan awalnya 30 juta ditambah 1.400.000 itu apa? Bunganya kan? Berarti selama 1 tahun ini jumlah total bunganya 1.400.000 gitu. Atau bisa dituliskan seperti ini kalau misal bingung. Tabungan awalnya ditambah total bunga itu sama dengan total tabungan. Tabungan awal tambah total bunga sama dengan total tabungan. Tabungan tambah bunga kan total tabungan. Nah, sekarang total bunga sama dengan, tinggal sama dengan total bunga sama dengan total tabungan. Tabungan awal pindah ke kiri, apa ke kanan, jadi dikurangi kan. Total tabungan kurangi tabungan awal. Jadi total bunga sama dengan total tabungan kurangi tabungan awal. Total tabungannya 31.400.000 kurangi tabungan awalnya 30 juta. Berarti total bunganya 1.400.000. Nah, total bunga itu dari mana? 4% Bank A, 4% Bank A itu kan X ya. Ditambah karena total kan ditambah 5% bunga di Bank B, 5% uang di Bank B itu Y, 5% Y sama dengan 1.400.000. Ini model yang kedua seperti ini. Tapi bisa kita sederhanakan. 4% itu kan 4 per 100. 4 per 100 X ditambah 5%, 5 per 100 Y sama dengan 1.400.000. Nah, untuk memudahkannya karena ini bentuk pecahan, maka kita kalikan semuanya dengan 100. 4 per 100 kali 100 berapa? Berarti kan 100-nya hilang kan? Coret. Coret ya. Hilang. 5 per 100 kali 100. 100-nya hilang. Coret-coret. Gitu kan. Sama dengan 1 juta. Ini jadi 4X plus 5Y sama dengan 1.400.000 kalikan 100. Ini ketemunya 140 juta. Kalikan sih. Ini model kedua. Jadi modelnya adalah X plus Y sama dengan 30 juta. Yang pertama. 4X plus 5Y sama dengan 140 juta. Yang kedua. Sekarang kita tinggal rubah ke bentuk matriksnya. X itu X, yang ini untuk X ya.
Ini untuk X, ini Y, variabel, terus hasil. X-nya sini kan 1, koefisiennya tulis 1. Y-nya koefisiennya 1, tulis 1. Yang ini X-nya koefisiennya 4, tulis 4, X4 ya. Di sini Y-nya koefisiennya 5, tulis 5. Variabelnya XY, XY. Sama dengan hasilnya 30 juta, yang bawah 140 juta. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Nah, semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Lanjut ke nomor berikutnya. Kalau belum paham, ulangi lagi. Oke? Oke. Selanjutnya, nomor 14. Diketahui matriks A itu sama dengan X min 2, 3X, X. Dan B-nya itu 1, 1, min 6X. Jika determinan A sama dengan determinan B, maka nilai X yang memenuhi adalah berapa? Nah, ini tanya X-nya berapa? Konsepnya adalah determinan A sama dengan determinan B. Berarti adik-adik harus paham dulu apa itu determinan. Nah, rumusnya seperti ini. Ingat-ingat, apabila ada matriks A, itu nilainya A, B, C, D, maka determinan A itu bisa dituliskan seperti nilai mutlak ini, bacanya juga determinan ya, sama dengan A kalikan D kurangi B kalikan C kurangi B kali C. Ini ya, AD kurangi BC. Berarti determinan matriks A, ini A determinannya, gampangnya gini ya, supaya gampang, AD kurangi BC atau CB sama saja. AD kurangi BC. Berarti yang determinan A ini X kali X min 2 kali 3X. Berarti X kali X min 2 kali 3X kali 3X. Sama dengan B-nya 1 kali X min dikurangi min BC 1 kali min 6. 1 kali min 6. Ini 1 ya. Kakak hapus, bukan 2, 1. Nah, 1 kali min 6. X kali X, X kuadrat. Min kali min jadi plus. Min kali min plus 2 kali 3X plus 6X. Sama dengan 1 kali X itu X, min kali min itu plus ya, plus 6. Sekarang kita rubah atau kita pindah ke kiri semua. X kuadrat plus 6X. X pindah ke kiri jadi negatif X. Plus 6 pindah ke kiri jadi min 6. Oke? Ya. Plus 6 pindah ke kiri jadi min 6. Ya. Sama dengan 0 karena sudah pindah ke kiri semua. Kita sederhanakan. X kuadrat plus 6X min X plus 5X min 6 sama dengan 0. Kita faktorkan. Nah, cari dua buah bilangan ketika dikalikan ketemunya min 6, ketika ditambahkan ketemunya plus 5. Berarti berapa? Plus 6 kali min 1, min 6. Betul ya? Plus 6 min 1 plus 5. Betul ya? Berarti X plus 6 kali X min 1 sama dengan 0. Pembuat 0-nya, X plus 6 sama dengan 0, X min 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 6 atau X sama dengan 1. Jawabannya yang mana? Yang E. Seperti itu ya. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Lanjut ke nomor berikutnya. Kalau belum paham, ulangi lagi. Belum paham, ulangi lagi sampai benar-benar paham. Seperti itu. Oke? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Selanjutnya, nomor 15. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 plus 2x plus 9. Dan f aksen atau turunan pertama dari x merupakan ini ya, f aksen x merupakan turunan pertama dari fx. Ya, f aksen itu bacanya turunan pertama. Kalau f double aksen berarti turunan kedua. Seperti itu dan seterusnya. Ditanya hasil dari turunan pertama dari fx berapa? Nah, untuk menyelesaikan turunan, adik-adik harus paham mengenai konsepnya. Ya. Konsep turunan fungsi aljabar. Misal ada fx sama dengan bentuknya ax pangkat n. Maka turunan pertamanya f turunannya ini bukan inverse, ini inverse ya. Turunan kakak ganti. Oke, turunannya f aksen x sama dengan n-nya
itu turun ke sini. Jadi N kali AX ya. N kali AX, N ya pangkatnya, karena turunan dikurangi 1, N min 1. Ini bentuk umumnya. Ya, AX pangkat N, jadinya N kalikan AX pangkat N min 1. Itu konsep turunan. Itu harus hafal adik-adik. Nanti kita pakai. Nah, kemudian di sini soalnya fx sama dengan 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 plus 2x plus 9. Maka turunannya f aksen x, turun pertamanya sama dengan 4-nya turun depan, 4 kali 2x pangkatnya kurangi 1, 4 min 1. Gitu ya. Min 3 kali 3x x-nya pangkat 3 di sini pangkat 3 min 1, turunnya dikurangi 1. Tambah, ini kan x pangkat 1. Ya, berarti satunya turun. 1 kali 2x 1 min 1. Plus, kalau tidak memuat x, tulis saja langsung 0 turunannya. Gitu ya. Sama dengan 4 kali 2 itu 8. X pangkat berapa ini? 4 min 1, 3. Min 3 kali 3, 9. X pangkat 3 min 1, 2. Tambah 1 kali 2, 2. X pangkat 1 min 1, 0. Ya, X pangkat 0 itu 1. Ya. Jadi kita tuliskan 8X pangkat 3 min 9X kuadrat plus 2 kali X pangkat 0 itu 1. Sama dengan 8X pangkat 3 min 9X kuadrat plus 2 kali 1 itu 2. Jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Itu step by step-nya. Kalau adik-adik sudah paham konsep ini, bisa awangan. Langsung tidak usah step by step seperti ini. Langsung saja, langsung turunannya berapa, langsung ini. 4 kali 2, 8. Misalkan langsung ya. 8. X pangkat 4 kurangi 1, 3. Min 3 kali 3, 9. X pangkat 3 min 2. 3 min 1, 2. Terus plus 1 kali 2 itu 2 ya. X pangkat 1 min 1, 0. Oh, berarti 2. Jawabannya ini. Nah, 8X pangkat 3, karena ini kan 0, nggak usah ditulis ya. 8X pangkat 3 min 9X kuadrat plus 2. Jawabannya E. Seperti itu. Sama saja. Oke. Kalau udah paham, good. Kita bisa lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau belum paham, ulangi lagi. Oke? Oke. Untuk pembahasan nomor berikutnya, yaitu nomor 16, 17, 18, dan seterusnya, sampai nomor 35, itu ada di part 2 video ini. Ya, nanti adik-adik bisa pelajari untuk yang part 2-nya. Ini untuk yang part 1. Seperti itu. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe video ini. Oke? Semoga bermanfaat. Kakak akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.